Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan memulai seri filsafat yang baru, yaitu seri filsafat yang akan membahas mengenai kategori dalam bidang filsafat. Jadi kalau teman-teman tahu, filsafat itu dibagi menjadi banyak cabang dan kategorinya, di mana setiap cabang itu memiliki isme-ismenya sendiri. Nah, teman-teman, kita belum akan sampai pada pembahasan mengenai isme-isme. Kita baru akan melihat kategori filsafat itu satu persatu. Semoga dalam 20 hari ke depan kita bisa melihat filsafat secara utuh, apa saja jenis filsafat dan kategori di dalam filsafat. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan kembali ke pertanyaan paling mendasar sebelum semakin rumit, yaitu tentang apa itu filsafat. Nah, teman-teman pernah nggak ketika duduk sendirian, tiba-tiba muncul pertanyaan di dalam kepala? Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa saya dilahirkan? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Nah, kalau teman-teman pernah kepikiran hal itu, maka itu jos sekali, hebat. Karena teman-teman baru saja menyentuh dasar dari filsafat. Teman-teman, kata filsafat sendiri itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah filosofia. Philo adalah cinta, kemudian sophia adalah kebijaksanaan, dari kata sophos ya. Jadi kalau filosofia artinya cinta akan kebijaksanaan. Tapi tenang teman-teman, filsafat bukan hanya tentang hafalan rumit atau diskusi berat mengenai kebijaksanaan. Nggak seberat itu. Filsafat sebenarnya adalah seni dalam berpikir, seni dalam bertanya, dan seni dalam menemukan makna hidup. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membawa teman-teman menyelam ke dalam dunia filsafat. Tenang saja, perjalanan kita ini nggak akan membosankan. Mari kita mulai. Kita mulai dari akar filsafat dulu, yaitu filsafat klasik. Filsafat klasik itu boleh dikatakan sebagai pondasi dari cara kita berpikir sampai hari ini. Misalnya stoikisme atau stoicism yang hari-hari ini juga sering dibicarakan banyak orang. Dalam aliran stoikisme, teman-teman pernah nggak dengar nama Marcus Aurelius? Marcus Aurelius itu mengatakan begini, kebahagiaan itu ada di tangan kita. Nah, filsafat Stoa atau Stoik itu mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di tangan kita ketika kita berlaku tenang. Ketika kita dengan sengaja memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ketika kita menyengajakan diri kita menerima hal yang tidak bisa kita ubah, kematian, sakit, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dipecat, gagal waktu ujian, semua hal itu di luar kendali kita dan hanya bisa kita terima. Selain stoikisme, dalam filsafat klasik kita juga akan menemukan Epikureanisme. Epikurus ini punya prinsip yang sederhana. Nikmatilah hidup tanpa berlebihan.
Kadang bahagia itu sederhana, seperti menikmati secangkir kopi tanpa ada gangguan pikiran macam-macam, tanpa ada keresahan. Cukup menikmati secangkir kopi di senja hari, itu sudah kebahagiaan. Selain stoikisme, selain epikureanisme, ada juga skeptisisme. Filsufnya namanya Pyrrho. Pyrrho mengajarkan kita untuk meragukan segalanya. Karena hanya dengan begitu kita bisa menemukan ketenangan saat kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Nah, itu tadi filsafat klasik dan beberapa isme-ismenya. Sekarang kita masuk ke filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini mulai berkembang. Manusia pemikirannya mulai menyesuaikan diri yang tadinya dalam suasana yang rasional murni, mulai kombinasikan dengan agama. Karena pada saat itu gereja mulai tumbuh kembang di abad pertengahan, sehingga dan di dunia Islam sendiri juga agama berkembang. Maka muncul beberapa isme di abad pertengahan. Contohnya skolastisisme, dari kata skolastik, di mana filsafat mulai menggabungkan antara logika milik Aristoteles yang berasal dari filsafat klasik ya, dengan ajaran kekatolikan. Tokoh yang cukup terkenal di masa skolastisisme ini adalah Thomas Aquinas. Tapi juga teman-teman, ada juga yang namanya mistisisme. Nah, kalau mistisisme ini lebih personal teman-teman. Ini salah satu pemikirnya Meister Eckhart ya, di mana dia menemukan kebijaksanaannya bukan lewat agama, tapi lewat keheningan, ketenangan, meditasi. Nah, teman-teman, menyingkat saja ya. Filsafat lalu berkembang lagi nih, masuk ke era filsafat modern. Ketika waktu terus bertambah kan, manusia yang tadinya filsafatnya mulai lekat dengan agama, kini mulai memisahkan diri dari agama dan fokus pada kebebasan berpikir dan berlogika. Nah, pada masa filsafat modern ini banyak orang menyukai aliran eksistensialisme. Tokohnya adalah Jean-Paul Sartre. Sartre berkata, hidup ini nggak punya makna bawaan, nggak ada makna yang ditakdirin. Kita yang harus menciptakannya. Gimana? Menantang ya? Itu eksistensialisme. Tetapi banyak yang berpikir bahwa eksistensialisme ini terlalu mengawang-awang. Maka muncullah pragmatisme. Kalau teman-teman ini lebih suka yang praktis-praktis, ambil saja nih aliran pragmatisme dalam filsafat. Filsufnya salah satunya adalah John Dewey. John Dewey ini percaya bahwa kebenaran, segala sesuatu itu bisa dianggap benar, bukan karena dia itu logis atau rasional saja, tapi harus bermanfaat bagi hidup kita. Nah, jangan lupa di abad filsafat modern ini, di masa modern ini, ada juga satu isme lainnya, yaitu positivisme. Positivisme ini adalah aliran yang hanya percaya pada apa yang bisa dibuktikan secara empiris, secara pasti, secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan. Setelah filsafat modern ini berjalan cukup lama, masuklah ke jenis filsafat, kategori filsafat lain yang lebih maju, yaitu filsafat kontemporer. Ini artinya bukan lalu filsafat yang sebelumnya salah ya teman-teman, tapi ini hanyalah perkembangannya.
Dalam filsafat kontemporer ada aliran postmodernisme yang mengatakan, setidaknya prinsipnya itu bilangnya gini, tidak ada kebenaran yang absolut, segalanya itu relatif. Maka kalau sebelumnya ya di positivisme, kebenaran itu ada kalau bisa dibuktikan secara empiris, ilmiah. Nah, kalau postmodernisme, ilmiah itu pun belum tentu benar. Kebenaran ilmiah itu benar bagi seorang ilmuwan, tapi bagi orang-orang yang lain belum tentu benar. Maka kebenaran itu subjektif, kebenaran itu relatif. Salah satu tokohnya adalah Jean-François Lyotard, ya. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam bidang ini. Tapi bagi teman-teman yang suka dengan bahasa, utamanya ketika suka ngutak-atik dan menganalisis bahasa, di bidang filsafat kontemporer ini ada juga loh teman-teman, filsafat bahasa. Filsafat bahasa ini salah satu tokohnya adalah Wittgenstein. Wittgenstein mengajarkan bahwa cara kita menggunakan kata-kata, cara kita berbahasa itu mempengaruhi cara kita memahami dunia. Nah, jangan lupa, itu tadi baru filsafat barat. Ada juga sejarah filsafat lain yang tumbuh kembang di tempat lain, yaitu filsafat timur. Filsafat timur itu berkembang di wilayah Asia. Misalnya Konfusianisme, yang mana di dalamnya mengajarkan tentang harmoni dan dalam hubungan bersama, komunitas, dalam hubungan sosial. Ada juga Taoisme. Taoisme ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam. Mirip-mirip Stoa, mirip-mirip Stoikisme, tapi khas Asia. Jadi Taoisme ini mengajak kita hidup selaras dengan alam dan mengikuti jalan dalam tanda petik, atau dalam bahasa mereka, bahasa Tiongkok, artinya Tao. Tao itu jalan. Satu lagi, jangan lupa, di filsafat timur ini dari India muncul juga Buddhisme dan juga dari filsafat Hindu, ya. Fokusnya pada pembebasan dari penderitaan lewat pencerahan, kesadaran. Nah, teman-teman, itu tadi baru mengenai kategori filsafat dan jenis-jenisnya, isme-ismenya, dan sangat singkat. Filsafat ternyata di luar itu juga hadir dalam banyak isu yang lain, bidang yang lain, bidang sosial, bidang ekonomi, dan politik. Jadi filsafat itu bukan sesuatu yang tertutup, berdiri sendiri, tidak meresap ke bidang-bidang lain. Enggak, filsafat itu justru hadir juga di bidang lain, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik. Misalnya dalam bidang ekonomi saja dan politik, muncul kapitalisme. Dalam bidang sosial muncul sosialisme dan marxisme. Ketiganya berbicara mengenai bagaimana manusia ini bertahan dan berjuang menciptakan apa yang paling ideal di dunia kerja dalam situasi yang syarat dengan kekuasaan. Tiga aliran ini banyak ngomongin tentang itu: kerja, manusia, dan kekuasaan. Atau muncul juga aliran lain, humanisme, yang percaya pada potensi manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, teman-teman, yang jelas filsafat itu lebih dari sekedar teori. Filsafat adalah alat untuk memahami diri sendiri, alat untuk memahami orang lain, dan tentu saja alat untuk melihat dunia di sekitar kita, supaya pikiran kita tidak sempit,
terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah semua aliran tadi ada yang menarik atau ada yang mungkin di luar yang sudah saya sampaikan teman-teman punya ketertarikan dengan aliran tertentu dalam filsafat? Tuliskan di kolom komentarnya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus menjelajahi dunia filsafat bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.